Ada 5 informasi penting dari Taspen terakhir hari ini 25 Juli 2025 serta H-6 jelang pencairan gaji. Dan informasi terbaru, gaji Bukopin pindah ke pos mulai Agustus 2025. Lantas siapa saja yang akan dilakukan pemindahan gajinya? Serta hutang pensiunan dihapus dan gaji pensiun naik. Sederet informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini. Ada dalam 5 poin utama pembahasan kita pada hari ini. Bapak Ibu, terakhir hari ini 25 Juli 2025, pensiunan segera lakukan sebelum berakhir. Jangan sampai nanti pencairan gaji dan beberapa manfaat lainnya terhambat pencairannya. H-6 jelang pencairan gaji ada sederet informasi terbaru terkait dengan pencairan gaji pensiun di bulan Agustus 2025 yang tinggal 6 hari lagi. Dan yang ketiga, gaji pensiun di Bukopin yang pindah ke pos mulai Agustus 2025 yang baru saja diumumkan oleh Taspen. Di sini Taspen juga mengungkapkan kriteria siapa saja yang akan dipindahkan ke pos mulai bulan depan. Serta apakah hutang pensiunan dihapus, Taspen beri penjelasan terkait dengan hal itu. Dan kenaikan gaji pensiun akan mulai berlaku pada waktu kapan? Di sini pun Taspen angkat suara terkait dengan kenaikan gaji pensiun. Oke, mari kita masuk di informasi pertama terkait dengan mulai hari ini, 25 Juli 2025. Bapak Ibu, mulai hari ini adalah hari terakhir karena mulai besok Sabtu dan Minggu adalah libur akhir pekan. Tentunya kantor-kantor sudah mulai melakukan libur pelayanan atau tutup pelayanan. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan melakukan pengurusan terkait dengan dana-dana pensiun dan hal-hal pensiun lainnya, itu dilakukanlah hari ini ke kantor Taspen atau ke kantor Mitra Bayar karena ini adalah hari terakhir kerja. Besok adalah libur akhir pekan. Nah, Bapak Ibu juga gunakan aplikasi andal, aplikasi terbaru Taspen. Nah, ini ya. Aplikasi andal ini ternyata masih ada juga yang belum tahu bahwa Taspen autentikasi itu sudah digantikan dengan aplikasi andal ini. Aplikasi andal ini juga digunakan untuk autentikasi serta bisa pengajuan klaim, pengajuan non-klaim, dan beberapa layanan lainnya. Jadi masih ada juga yang belum tahu, ternyata aplikasi autentikasi itu tidak digunakan lagi, sudah beralih ke aplikasi andal. Jadi silakan di-download ya aplikasi andalnya di Play Store. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum melapor SPTB, itu silahkan dilapor juga. Kalau mau langsung ke kantor Taspen, berarti mulai hari ini terakhirnya ya, karena besok udah hari libur kerja. Nah, untuk pelaporan ini ternyata bisa menggunakan aplikasi andal juga atau di website TOS. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah ada aplikasi andal, bagus di aplikasi andal saja. Jadi lebih praktis ya, tidak perlu mengunjungi websitenya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang masih ada hal-hal persoalan terkait dengan dana pensiun atau hal-hal pengurusan administrasi pensiun lainnya, itu segera diselesaikan hari ini di kantor Taspen atau kantor Mitra Bayar Taspen. Mungkin ada yang akan melakukan pengajuan klaim, nah itu bisa secara di aplikasi andal juga ada menunya, atau di website resminya juga di pengajuan klaim secara online. Nah, nanti kayaknya ini semuanya bakal terintegrasi dengan aplikasi andal. Sepertinya Taspen sudah mulai beralih ke aplikasi andal ini nantinya. Termasuk dengan Taspen Care itu yang sebelumnya di website itu sudah pindah ke aplikasi andal juga. Jadi mudah-mudahan ke depan cukup satu aplikasi untuk semua. Nah, itu beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, kemudian H-6 jelang pencairan gaji ada sederet informasi penting bagi pensiunan yang mana sepekan lagi, 6 hari lagi, tepatnya di bulan Agustus pekan depan, para pensiunan pegawai negeri sipil bakal tajir. Dijadwalkan mereka akan kembali menerima pencairan gaji pokok dan tunjangan tambahan. Gaji pokok dan tunjangan tambahan yang telah disesuaikan dengan kebijakan terbaru dari pemerintah tersebut akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing oleh PT Taspen yang selama ini menjadi pengelolanya. Pendapatan yang bakal diterima oleh pensiunan PNS di bulan Agustus 2025 mencakup beberapa komponen utama, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan bahan pangan,
tunjangan penghasilan, serta komponen tambahan lainnya jika ada. Ketentuan pendapatan yang bakal diterima oleh pensiunan PNS di bulan Agustus sesuai dengan tercantum yang diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 8 tahun 2024. Kalau kita lihat ya, pensiunan siap-siap. Jelang pencairan gaji. Jadi ketentuan pendapatan yang bakal diterima oleh pensiunan PNS untuk sementara di bulan Agustus sesuai dengan tercantum yang diperintahkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2024. Namun begitu, tunjangan yang diterima pensiunan akan berbeda satu sama lainnya tergantung golongan serta jenis tunjangannya masing-masing sesuai PP nomor 15 tahun 2019. Contohnya, pensiunan PNS berhak mendapatkan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Untuk golongan 4, tunjangan tambahan berkisar dari 174.810 hingga 495.710 bagi 4E. Nah, tentu tunjangan 10% dari gaji pokok. Kalau gaji pokok Bapak Ibu tuh rendah, otomatis tunjangan pasangannya juga rendah. Nah, seperti itu ya. PT Taspen menyatakan bahwa pencairan gaji pokok dan tunjangan akan dilakukan setiap awal bulan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian selama bekerja. PT Taspen juga terus berinovasi dalam layanan, antara lain pensiunan tidak perlu datang lagi ke kantor untuk melakukan autentikasi, cukup di aplikasi andal saja. Nah, itu ya. Kemudian, pensiunan tidak perlu datang lagi ke kantor Taspen untuk melakukan enrollment, cukup di aplikasi saja. Jadi, dengan aplikasi andal yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan, kenyamanan, pensiunan dapat mengakses layanan modern secara mudah tanpa harus mengantri atau mengunjungi kantor secara langsung. Nah, itu terkait dengan pencairan gaji di bulan Agustus. Kemudian, terkait dengan hutang pensiunan dihapus, PT Taspen akhirnya angkat suara beri jawaban terkait dengan hutang pensiunan yang dihapus. PT Taspen beri jawaban terkait pertanyaan mengenai apakah ada kebijakan penghapusan hutang pensiunan. Pertanyaan tersebut dilontarkan salah satu akun di kolom komentar unggahan akun resmi milik Taspen. Akun tersebut mempertanyakan apakah Taspen memiliki kebijakan penghapusan hutang bagi peserta penerima manfaat pensiun. Nah, jadi katanya apakah ada program penghapusan hutang bagi pensiunan katanya. Nah, ini ya bukti chatnya. Jadi menanggapi hal ini, PT Taspen sontak menegaskan bahwa terkait hutang yang dimiliki pensiunan bukanlah kewenangannya. Pensiunan PNS diminta langsung mengkonfirmasi hal tersebut ke bank terkait. Terkait dengan hal tersebut, silakan dapat dikonfirmasi ke bank terkait ya sobat. Peminjaman atau hutang merupakan kewenangan dari bank. Taspen tidak memiliki kewenangan terkait dengan pinjaman ya sobat. Nah, ini jawaban dari Taspen ini. Nah, dengan demikian, kebijakan terkait penghapusan hutang pensiunan tidak berkaitan dengan Taspen selaku penyalur manfaat dana pensiun. Taspen hanya menyalurkan 6 hak yang diperoleh PNS usai masuk batas usia pensiun. 6 hak tersebut mulai dari gaji yang disalurkan setiap bulannya, uang duka bagi pensiunan wafat, hingga pensiunan terusan. Nah, demikian informasi resmi dari Taspen terkait dengan kebijakan penghapusan hutang bagi pensiunan. Nah, itu ya. Jadi memang itu bukan kewenangan Taspen terkait dengan penghapusan hutang. Oke. Kemudian kita lanjutkan di informasi selanjutnya terkait dengan gaji pensiun yang pindah ke Bank Bukopin. Sesuai dengan informasi dari Taspen adalah diperuntukkan bagi peserta yang menggunakan Bank BTPN, BWS, dan Bukopin. Nah, ini ya, ada dilakukan perpindahan pembayaran gaji pensiun ke Pos Indonesia. Nah, ini mulai dibayarkan mulai Agustus. Nah, jadi kata Taspen, per bulan Agustus 2025, seluruh penerima pensiun yang di Mitra KB Bank atau Bukopin akan dipindahkan ke kantor pos dengan kriteria. Yang pertama, penerima pensiun sendiri, janda duda. Kedua, usia penerima itu di atas 65 tahun. Kemudian golongan 1 sampai 4B.
Nah, kecuali pejabat negara dan golongan 4C itu tidak dipindahkan. Kemudian yang keempat, selain penerima pensiun sendiri hakim, dan kelima tidak terflagging di mitra bayar. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau kita termasuk kriteria itu katanya? Apakah ada pemberitahuan dari bank atau bagaimana? Taspen cuma menjawab bahwa untuk pengecekan data bisa menghubungi Taspen, itu saja. Ya, informasikan lewat nomor Taspen, nama penerima pensiun, tanggal lahir, dan sebagainya. Jadi, bagaimana cara kita mengetahui kita itu termasuk kriteria itu atau tidak? Ya, silakan hubungi Taspennya untuk dilakukan pengecekan data. Ya. Nah, terflagging ini dalam artian tidak Bapak Ibu itu tidak termasuk dalam orang-orang yang ditandai oleh bank yang memiliki kredit atau hutang di bank tersebut. Nah, jadi kalau orang-orang yang tidak punya hutang atau tidak punya kredit itu dipindahkan ke pos mulai Agustus. Nah, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Terflagging itu artinya. Nah, kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Bagaimana informasi dari Taspen terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini? Nah, Bapak Ibu, berikut ini jawaban soal isu kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2025. Menjelang pencairan gaji, tentu tak sedikit para pensiunan yang bertanya tentang kenaikan gaji pensiun. Namun melalui media sosial Instagram resminya, Taspen menegaskan bahwa saat ini belum ada informasi resmi terkait kenaikan gaji pensiunan PNS. Kami informasikan terkait hal tersebut tidak benar. Sobat silakan untuk informasi resmi dapat mengakses sosial media resmi kami, kata Taspen. Gaji pensiunan saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Untuk golongan 1 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 hingga 2.256.700. Golongan 2 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 hingga 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 sampai 4.029.600. Sedangkan golongan 4 pensiunan PNS mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 4.957.100 rupiah. Perlu diketahui bahwa ini baru gaji pokok saja, belum termasuk dengan tunjangan lainnya. Nah, meski tidak ada kenaikan, namun para pensiunan akan tetap mendapatkan tunjangan-tunjangan yang seperti yang telah kita sebutkan tadi ya. Jadi, terkait dengan kenaikan gaji, hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji ya, belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji, sehingga kita masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Nah, itulah informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.